Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja IAIN Ambon, perkenalkan saya Ahmad Yani dari MTS Arahmania, guru mapel akidah akhlak, akan mengadakan video pembelajaran akidah akhlak dengan tema adab membaca Al-Quran dan berdoa pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Tetap semangat belajar ya. Hari ini pelajaran Bapak akidah akhlak ya mengenai materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ya. Baik, sini Bapak akan absen dulu, absen kehadiran kalian ya. Adelia Siva, Abdira, Anita, Azalia, Azra, Zawafa, Zidan, Muhammad Hafiz, ya semua. Sudah ada satu teman kita yang sedang izin ya. Baiklah, langsung aja kita kali ini membahas materi bab 4 tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Menghindari akhlak. Sekarang Bapak ingin ingatkan kembali akhlak-akhlak tercela itu apa saja yang kalian yang kita sudah pelajari, yang kalian sudah pahami. Ya, ria salah satunya ya. Ria itu adalah memperlihatkan, iya, artinya memperlihatkan perbuatan baik kita kepada orang lain, ya. Jadi itu bagian dari akhlak tercela. Selain itu apalagi nifak. Nifak itu artinya bersembunyi, ya. Artinya apa? Orang jadi perbuatannya disembunyikan, jadi dia seolah-olah berbuat baik padahal dia tidak. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Ya, jelas baik pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sekarang kita langsung ke pelajaran adab membaca Al-Quran. Peserta didik diharapkan mampu menghayati adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ya, peserta didik menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan berdoa. Peserta didik menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa yang baik dan benar. Selanjutnya, menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dan dalam membaca Al-Quran. 5. Menerapkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selanjutnya, mengamalkan perilaku istiqomah sebagai implementasi, ya, adab membaca Al-Quran dan beradab berdoa. Selanjutnya, mempraktekkan adab-adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Apa saja adab-adab di dalam ketika kita membaca Al-Quran? Yaitu pertama, niat ikhlas mencari ridho Allah. Selanjutnya, mensucikan diri dengan cara berwudu. 3. Membaca Al-Quran dengan isti'azah, ya, dan membaguskan suara, ya. Pengertian Al-Quran, ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus tahu itu apa itu Al-Quran, ya. Al-Quran adalah berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan, ya. Dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam apa. Sedangkan secara syariat Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul, ya, dan sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW. Iya, karena jadi Al-Quran hanya diturunkan kepada Rasul penutup. Sebelum Muhammad tidak ada Al-Quran, ya. Yang kita kenal ada 4 kitab. Beriman percaya kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya niat. Apa itu niat kita membaca Al-Quran? Yaitu niat ikhlas mencari ridho Allah, yaitu seperti yang sesuai dalam hadis Nabi sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya seluruh amalan perbuatan itu ya tergantung pada niatnya, ya.
Selanjutnya, mensucikan diri dengan berwudu. Kenapa kita tuh kalau mau membaca Al-Quran, mengaji, harus diawali sebelumnya harus kita berwudu? Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Jadi kita harus dalam keadaan suci. Baca Al-Quran dengan isti'azah, ya. Isti'azah itu apa? Sesuai dengan di dalam kami dijelaskan ya. Qara'atul Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, ya. Ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan dari godaan syaitan, ya. Makanya kalau kita mau ngaji diawali dengan membaca isti'azah. Bagaimana bacaan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaguskan suara. Jadi kalau ngaji tuh suaranya harus diperdengarkan, jangan nggak kedengeran, ya. Jangan diem dalam hati. Kalau dalam hati namanya nggak membaca Al-Quran, nggak ngaji, ya. Jadi suaranya harus bagus, ya. Tidak terlalu cepat agar dapat memahami tiap ayat Al-Quran yang kita baca, kata demi kata. Nggak terburu-buru bacanya. Kesimpulannya adalah beberapa adab atau perilaku ketika seorang muslim membaca Al-Quran, ya, itu terlebih dahulu harus mulutnya dalam keadaan bersih, ya. Jadi ya dengan cara memakai siwak atau kita gosok gigi. Selanjutnya membaca dengan suara lembut, pelan, tidak terlalu cepat agar dapat memahami tiap ayat yang dibaca. Membaca dengan khusyuk, penuh penghayatan, hati yang ikhlas, mampu menyentuh jiwa dan perasaan. Membaguskan suara dan membaca dimulai dengan isti'azah. Tugas refleksi. Perhatikan ya. Nanti akan ada tugas seperti ini, ya. Ini nanti kalian kerjakan. Ini pertanyaan soal-soal di sini ada pilihan ganda, ada beberapa pilihan ganda, dan ada beberapa soal pertanyaan. Ini nanti jawabannya kalian tulis di kertas lembar, ya. Siapkan kertas lembar ya. Ya. Biasanya ada tuh ya. Ahmad rajin membaca Al-Quran setelah selesai. Jadi PG-nya kalian perhatikan soalnya, langsung kalian jawab dulu, ya. Ini di kertas lembar. Jawabannya saja. Paham nggak? Misalkan nomor 1 jawabannya apa nih? C. Penuh dengan perasaan. Sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat di bentuk kelompok, ya. Baiklah. Sesuai dengan kelompok dan materi pembahasan yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi materi pembahasan. Dimulai dari kelompok pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil bekerja kita ini. Bagaimana kau membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Menjelaskan alasannya. Jawabannya boleh selama tidak menyentuh mushaf secara langsung. Perbedaan pendapat terjadi terkait menyentuh mushaf dengan sebagian ulama berikutnya. Yang kedua, mengapa berdoa harus dengan penuh keyakinan doanya terkabul? Jelaskan alasannya. Jawabannya menunjukkan keteguhan iman dan kepercayaan kepada Allah SWT, karena Allah akan lebih mudah mengabulkan doa dari hamba yang memiliki keyakinan kuat dan yakin bahwa Ia Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Yang pertama, Fatimah sering membaca Al-Quran sambil tiduran di sofa dan terkadang sambil bermain handphone. Menurutmu, apakah tindakan
membacakan Fatimah sesuai dengan adat membaca Al-Quran? Jelaskan. Jawabannya diperbolehkan, namun sebaiknya tidak sambil berdiri. Engkau diperbolehkan di surat asal memiliki alasan tersebut. 2. Abi selalu berdoa dengan tergesa-gesa karena ingin segera berdoa dengan teman-teman yang bacaan. Berdoa Abi sudah benar, jelaskan. Jawabannya, berdoa seharusnya dilakukan dengan khusyuk, tenang, bukan tergesa-gesa. Ali perlu diajarkan memahami pentingnya berdoa dengan tenang dan khusyuk. Hikmah mengamalkan harus membaca Al-Quran. Yang pertama, menjadi cahaya hari kiamat. Yang kedua, keterangan dan rahmat. 3. Pahala yang berkelipat ganda. Hikmah mengamalkan ada kedua. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan dari sifat-sifat dan putus asa. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan dan kedamaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil yang belum diskusi dengan teman-teman apa saja hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita selalu berada saat membaca Al-Quran yang bisa tuliskan dan mengamalkan hikmah mengamalkan adab membaca Al-Quran. Satu, meningkatkan kualitas ibadah. Gue meningkatkan pemahaman dan penghayatan. Tiga, mendapatkan jawaban dan doa yang tepat. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya dibolehkan selama tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Nomor 2, membuka kedua harus dengan penuh keyakinan duanya akan berusaha menjelaskan Ini gara-gara berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan karena keyakinan adalah masukin mau jadi Fatimah sering membaca Al-Quran sambil tiduran di sofa dan terkadang sambil bermain handphone. Menurutmu, apakah tindakan Fatimah sudah sesuai dengan adab membaca Al-Quran? Jelaskan, diperbolehkan. Namun membaca sambil bermain handphone kurang disarankan karena dapat mengganggu fokus dan adab membaca Al-Quran. edit lagi nih habis nih anjing banget lagi ngedit juga itu bisa ada gini aja banyak garis-garis kiamat jika ketenangan dan rahmat hikmah menggunakan anak doa itu meningkatkan kehidupan di surga dan menjadi keluarga dan kepercayaan Allah akan meningkatkan kedekatan dengan Allah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dengan temanmu, apa saja hikmah manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita selalu beradab saat membaca Al-Quran dan berdoa. Tuliskan minimal 3 hikmah untuk masing-masing adab.
Satu, mendapatkan pahala yang berlipat ganda menjadi cahaya di hari kiamat. Dua, mendapatkan ketenangan dari rahmat. Tiga, serta meningkatkan kedudukan di surga. Hikmah mengamalkan adab berdoa. Satu, meningkatkan kualitas doa. Dua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, mendapatkan pahala yang berlipat. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tugas kerja peserta didik. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu? Terlebih dahulu, jelaskan alasannya. Hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu adalah diperbolehkan. Tidak ada dalil yang jelas yang mewajibkan wudu sebelum baca Al-Quran. Wudu lebih terkait dengan aktivitas ibadah yang melibatkan fisik. Mengapa berdoa harus dengan penuh keyakinan doanya akan terkabul? Jelaskan alasannya. Karena menunjukkan ketulusan hati dan kepercayaan kepada Allah, meningkatkan kepercayaan diri, menguatkan iman, meningkatkan kesadaran spiritual, mengurangi keraguan. Cara bermain dengan teman-temannya. Apakah cara berdoa ini sudah benar? Sebaiknya dilakukan dengan khusyuk, penuh perhatian dan kesetiaan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak akan mengulang kembali materi yang sudah Bapak jelaskan, ya, untuk merefleksi, ya, di mana Bapak akan mengajukan pertanyaan. Kunci. Iya, ya. Ya, juga Bapak mengharapkan ada 3 anak yang akan bertanya. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya kepada anak-anak, ya. Dan Bapak harapkan nanti ada dari pertanyaan yang akan Bapak tanya, kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan Bapak tanyakan. Oke? Tadi Bapak materi ada membaca Al-Quran dan doa sudah sangat jelas Bapak jelaskan, di mana mengenai adabnya apa saja dan keutamaan yang akan didapat oleh bagi orang yang membaca Al-Quran, dan juga diawali dengan apa saja. Pertanyaan pertama, ya, apa saja sebutkan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran? Ifal. Orang yang kedua, orang yang baca Al-Quran akan mendapat semangat pada hari kiamat nanti. Tiga, sahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. 4, dalam tilawah. Tilawah Quran akan mengalunkan hati hati membacanya dan orang yang melakukannya. Ya, betul. Ya. Jadi itulah keutamaan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran akan mendapatkan itu semua. Ya, akan mendapatkan pertolongan, ya. Jadi bagian dari keluarga Allah dan hati menjadi tenang. Terus pertanyaan yang kedua, kita dalam membaca Al-Quran harus diawali dengan bacaan isti'azah, ya. Azalia, bagaimana bacaan isti'azah itu? Ya, betul.
Auzubillahi minasyaitonirrajim adalah bacaan isti'adzah. Ya. Selanjutnya nazrah. Apa manfaat dari kita berdoa? Berdoa adalah terindah dari putus asa, terindah dari sifat domba dan hati menjadi senang. Ya, betul ya. Jadi kalau kita berdoa, hati kita menjadi tenang, kita enggak lagi merasa sombong karena kita merasa rendah di hadapan Allah. Ya. Baiklah, silakan Bapak ingin ada beberapa murid, 3 murid yang akan bertanya mengenai materi Anda membaca Al-Quran. Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Mengapa kita harus berwudu sebelum membaca Al-Quran? Ya. Mengapa kita harus berwudu sebelum membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci, ya. Kitab suci berarti kalau kita bagi kita yang akan membaca harus dalam keadaan suci, ya, terutama suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Dengan cara berwudu, kita dianjurkan berwudu, ya. Kalau kita mau baca Al-Quran dan kita menyentuh Al-Quran, ya. Ya, makanya kita harus dalam keadaan suci, bukan hanya suci batin hati, tapi juga suci bersih dalam keadaan ini fisik kita. Oke, pertanyaan kedua, ya. Tartil, ya. Kita hendaknya kalau membaca Al-Quran, ya, dengan cara tartil. Apa itu tartil? Tartil yaitu membaca dengan pelan-pelan, ya, dengan baik dan benar sesuai dengan bacaannya, ya. Bacaannya harus baik dan benar dan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat. Itu namanya tartil. Ya. Terus pertanyaan kedua apa? Silakan, ya Satrio. Apa yang dimaksud membaca Al-Quran dengan khusyuk? Dengan khusyuk, ya. Kita membaca Al-Quran harus dengan khusyuk. Artinya apa? Artinya kita membaca Al-Quran tidak cuma sekedar baca, tapi kita harus mengetahui, memahami apa yang kita baca. Itu namanya khusyuk. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, kita akan merasakan yang namanya khusyuk dalam membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan memahami artinya, memahami maknanya. Ya, bukan cuma sekedar baca. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita harus tahu tuh artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Hanya Allah yang wajib kita yang berhak dipuji. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Makanya cuma Dia yang berhak mendapatkan puji. Ya. Itu sehingga kita paham dan kita akan mendapatkan merasakan khusyuk dalam membaca Al-Quran. Baiklah. Materi mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa, Bapak rasa sudah cukup jelas dan paham di antara kalian semuanya, ya? Alhamdulillah. Baiklah, Bapak cukupkan dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ya semoga kalian lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Ya. Baiklah, saya Bapak akhiri dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.